dosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dia, kami meluhurkan Dia, kami menyembah Dia, kami memuliakan Dia, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, pelindung dan pembela kami, Engkau telah mengutus para malaikat-Mu untuk menjaga kami. Semoga mereka selalu melindungi dan membela kami,
sehingga kami berbahagia bersama mereka selamanya. Berkatilah kami dan semua acara KVKI yang telah kami rencanakan. Semoga kami dapat melaksanakan semuanya dengan sebaik-baiknya demi kemuliaan nama-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama di Kau, yang hidup dan berkuasa bersama di Kau, dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama, pembacaan dari kitab Keluaran. Beginilah firman Tuhan. Sungguh, aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapanmu, dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu, sebab malaikatku akan berjalan di depanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali, sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan aku. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan aku. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Lukas, inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ke-70 murid yang diutus Yesus kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sungguh, Aku menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersuka cita, karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah, karena namamu terdaftar di surga." Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para bapak, ibu, para romo yang terkasih, di sebuah dermaga terdapat banyak kapal mewah. Di dermaga itu setiap hari pemilik kapal mewah itu berkumpul untuk saling bercerita dan membanggakan kapalnya masing-masing. Dengan berbagai macam ornamen yang ada, mereka menceritakan kapal mereka. Di situ juga ada seorang pemuda memiliki kapal juga. Kapalnya tidak terlalu besar, tapi cukup bagus. Kemudian pemuda ini juga tiap hari ke situ, ikut berkumpul, tetapi dia banyak mendengarkan saja. Pada suatu malam, tanpa diduga siapapun, badai besar datang. Tak seorang pun yang berani keluar rumah, apalagi pergi ke pantai, ke dermaga untuk melihat perahu-perahu mereka. Baru pada pagi hari, setelah cuaca cerah, mereka ke dermaga untuk mengecek dan mengontrol bagaimana kondisi kapal mereka. Ternyata sampai di dermaga, kapal-kapal yang mewah dan besar itu sudah tidak ada. Kalaupun ada itu sudah berpindah jauh dari tempat semula. Tetapi kapal milik pemuda tadi itu masih di situ. Lalu para pemilik kapal yang kaya itu bertanya kepada si pemuda, "Mengapa kapalmu tidak ikut hilang seperti milik kami?"
Pemuda tadi menjawab, "Ya Pak, kapal saya memang kecil, tetapi jangkar saya kuat. Jangkar inilah yang membuat kapal saya aman, tidak terbawa badai, tidak hilang seperti milik Bapak." Mengapa saya menampilkan kisah tentang kapal ini? Saya mengajak untuk merenungkan bahwa selama 19 bulan kita juga diterpa badai. Badai pandemi COVID-19 yang telah menghancurkan, meluluh lantakkan, dan membuat banyak korban. Dan di tengah badai yang seperti itu, kita juga butuh jangkar yang kuat supaya kita tetap bisa bertahan. Dan jangkar yang kuat itu tidak lain dan tidak bukan adalah iman. Dengan iman itu, maka di tengah pandemi ini kita tetap memiliki semangat, tetap memiliki harapan, tetap mempunyai peluang-peluang, tetap bisa mendapatkan pilihan-pilihan. Dan dari semuanya itu, akhirnya kita juga sebagai LP3KN dan LP3KD, dengan iman yang kita miliki, dengan jangkar iman itu, tidak hanya bisa bertahan dari pandemi, tetapi kita juga bisa berkreasi dan beraktivitas, sehingga melahirkan KVKI. Kreasi Virtual Katolik Indonesia, menurut saya, bukan hanya sebuah kegiatan, bukannya sebuah perlombaan, tetapi ini adalah sebuah ekspresi iman yang hidup. Sebuah gambaran iman yang hidup yang membuat kita bisa bertahan, bisa bersama-sama, bisa melakukan kegiatan meskipun dalam segala keterbatasan. Tentu juga kita perlu menyadari juga bahwa kebersamaan kita dalam pembukaan KVKI ini juga tidak lepas dari peran malaikat pelindung kita masing-masing yang turut menjaga iman kita. Kita kemanapun pergi ditemani oleh malaikat pelindung. Dalam kondisi apapun, dia selalu mengawal kita, menjaga kita, merawat kita, menyelamatkan kita. Maka pada poin pertama ini, saya mengajak untuk melihat KVKI ini sebagai satu gambaran bahwa di tengah pandemi ini, iman yang hidup memampukan kita untuk bisa tidak hanya bertahan, tetapi berkreasi. Yang kedua, dengan iman yang hidup itu pula, kita mampu untuk menebarkan kasih. Dengan iman yang hidup pula, kasih Allah itu bergema, bahkan bergetar sampai di mana-mana. Kalau saya memotret KVKI ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menggemakan kasih. Lalu di sini saya mengatakan KVKI itu merupakan resonansi kasih Allah, Allah yang bergema. Gemanya kemana? Tentu yang pertama adalah bahwa bergema di antara kita, antara LP3KN, LP3KD, ada gema kasih, kita menjadi tetap merasa dekat, kita sering rapat bersama, membuat keputusan bersama, dan kasih Allah itu bergema sampai di 34 provinsi. Resonansi kasih Allah dari iman yang hidup itu nyata. Kemudian tentu kasih Allah juga menjalar, bergema, bergetar di kalangan adik-adik kita, remaja kita, yang ikut lomba Mazmur, ikut lomba tutur kitab suci, ikut lomba cerdas cermat. Mereka kena getaran kasih Allah yang kita gemakan dengan acara ini. Juga termasuk panitia, mereka sama-sama merasakan kasih Allah itu. Kasih Allah juga menggema dan bergetar di luar LP3KN.
Paling tidak kita menjadi semakin dekat, bisa menebarkan kasih di tengah para tokoh-tokoh bangsa yang berbeda agama. Kita bisa menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat. Teman-teman FP3KD bisa membangun kerjasama dengan pemerintah daerah. Ini adalah gambaran resonansi kasih yang muncul dari KVKI ini. Di tengah pandemi ini, ternyata kita masih bisa merasakan dan menebarkan kasih Allah. Kalau kita semua pada sore ini menempatkan diri sebagai para murid seperti dalam bacaan Injil tadi, para murid tadi itu tidak hanya punya daya tahan melawan roh jahat, tetapi para murid itu juga mampu mengusir roh jahat itu. Itulah yang membuat mereka bersukacita, yang juga membuat Yesus kemudian bersyukur juga. Sama, di tengah badai COVID ini, kita tidak hanya bertahan dan diam melawan COVID, tetapi kita bisa melangkah, bisa mengatasi keadaan, bisa melakukan berbagai macam hal yang berguna, tidak hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk sesama, lebih-lebih untuk meneguhkan iman teman-teman kita lewat berbagai macam acara yang kita selenggarakan sejak tanggal 2 ini sampai 28 nanti. Maka dalam suasana iman yang hidup dan dibalut oleh selimut kasih Allah yang begitu luar biasa, mari kita nikmati, kita cintai, kita teruskan KVKI ini menjadi kegiatan iman kita. Disitulah kita sebagai orang beriman merasa bangga, dicintai oleh Allah 24 jam, sehingga kita boleh beraktivitas, boleh melakukan kegiatan yang bisa dinikmati, bisa dilihat oleh teman-teman kita di berbagai penjuru tanah air ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, marilah kita berdiri untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita. Allah Bapa di surga, pada kesempatan berrahmat ini, kami umat beriman di seluruh tanah air, mohon bimbingan-Mu, mohon mendengarkan doa-doa permohonan kami ini. Bagi para uskup dan semua pemimpin gereja di seluruh Indonesia, semoga mereka gigih mengantar umat beriman menjadi duta persatuan dan persaudaraan di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya di seluruh Nusantara. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat di segala lapisan, semoga mereka bersatu padu dan bergotong royong mengatasi pandemi serta menggalakkan program vaksinasi supaya bangsa kita semakin tangguh dan terus bertumbuh. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para peserta KVKI dan semua yang terlibat dalam pelaksanaannya, semoga mereka mensyukuri dan menjadikan KVKI ini sebagai ajang mengembangkan kreativitas dan memupuk persaudaraan insani demi Indonesia damai. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para juri yang dipercaya mengapresiasi karya dan penampilan semua utusan LP3KD seluruh Indonesia, semoga kesehatan mereka selalu terjaga, sehingga dapat melaksanakan tugas dengan seksama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penyandang dana dan donatur
yang dengan tulus ikhlas menunjang pelaksanaan KVKI. Semoga Tuhan membalas kemurahan hati mereka dengan kelancaran usaha dan rezeki yang berlimpah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi jajaran LP3KN, khususnya panitia penyelenggara KVKI 2021, semoga dapat bekerja sama dengan baik dalam melayani semua peserta. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, inilah doa-doa permohonan kami, kiranya Engkau mengabulkannya. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Tuhan, para malaikat, terimalah kiranya roti anggur yang kami hunjukkan untuk menghormati para malaikat-Mu yang suci. Semoga berkat perlindungan mereka, kami diluputkan dari bahaya dan dengan aman menuju hidup yang kekal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Kami selalu memuji-Mu dalam diri para malaikat dan malaikat agung-Mu, sebab penghormatan yang kami sampaikan kepada Makhluk surgawi memantulkan keagungan dan kemuliaan bagi-Mu sendiri. Dan jika para malaikat itu sedemikian luhur dengan kehormatan yang besar, Engkau memperlihatkan betapa Engkau lebih besar lagi dan melebihi segala sesuatu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, rombongan malaikat memuji kebesaran-Mu. Kami pun menggabungkan diri bersama mereka dengan sorak-sorai, dengan satu suara pujian sambil berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala
kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakan dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup Agung kami Ignatius Kardinal, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama rohmu. Salam damai. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah dari padamu. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi. Di kolam tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umatmu, teguhkan iman harapan siap. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, dikawal Kau kuatkan kami, teman setia untuk selamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, tujuan hidup kami, sebagai gembala, Engkau menuntun kami dan menganugerahi kami roti kehidupan kekal. Semoga para malaikat-Mu yang suci selalu mengarahkan langkah kami pada jalan selamat dan damai. Sudilah Engkau memberkati semua yang terlibat dalam rangkaian acara KVKI, dan sudilah Engkau memberikan hasil yang terbaik bagi kami, selaras dengan kehendak-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara sekalian, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.
mengembangkan harta budaya bangsa, untuk melestarikan harta luhur gereja, untuk membangun umat yang beriman dan takwa, bagi warga bangsa dan gereja. Melayani nusa bangsa supaya teguh bersatu di dalam keragaman. Yang ketiga membina dan mengembangkan seni paduan suara di seluruh Nusantara, mengembangkan harta budaya bangsa, juga melestarikan harta luhur gereja, untuk membangun umat yang beriman dan takwa, sebagai warga bangsa dan gereja. Setengah jam kan, masih foto-foto sendiri-sendiri.